Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai jenis dan komponen laporan keuangan. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Mutiara Sari dengan NIM 1817051053. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yang pertama, yaitu latar belakang dan analisis laporan keuangan. Nah, jadi di sini setiap perusahaan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam mengembangkan suatu perusahaan. Hal ini berpengaruh terhadap seluruh komponen yang ada dalam perusahaan, baik itu pemilik perusahaan maupun manajemen perusahaan dalam mengelola usaha tersebut. Nah, adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama, keuntungan yang optimal dalam perusahaan. Tentunya tujuan utama dari perusahaan itu adalah mencapai keuntungan. Bagi pemilik perusahaan sendiri, keuntungan yang ingin dicapai yaitu kembalinya modal yang telah ditanamkan dan juga bertambahnya modal tersebut sehingga dapat diakumulasikan kembali untuk membangun perusahaan yang lebih baik lagi dalam waktu jangka yang panjang ke depannya. Nah, bagi manajemen perusahaan sendiri, tentunya keuntungan ini dianggap sebagai suatu prestasi, sebagai hasil mengelola suatu perusahaan. Nah, yang kedua, tujuan perusahaan itu adalah berjalan tidak hanya satu periode. Jadi maksudnya di sini, setiap pemilik perusahaan tentu ingin mengembangkan perusahaannya dalam jangka waktu yang lama. Nah, pemilik perusahaan ini bahkan menginginkan bahwa usahanya ini dapat diwariskan secara turun-temurun. Kemudian untuk manajemen sendiri juga pasti berharap suatu perusahaan ini tidak berlangsung dengan singkat karena ini akan berpengaruh terhadap karirnya di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di sini tujuan perusahaan tentunya adalah dapat bermanfaat dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Apabila suatu perusahaan ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka seluruh pihak akan merasa diuntungkan karena apabila perusahaan ini sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, masyarakat akan melakukan pembelian secara berulang-ulang, kemudian perusahaan sendiri akan mendapatkan keuntungan dari pembelian tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah dapat membuka lapangan pekerjaan. Nah, tujuan dari adanya perusahaan ini tentunya dapat berkembang dengan baik sehingga mampu untuk membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat banyak. Hal ini juga sangat bermanfaat karena dapat mengurangi pengangguran dan juga dapat membantu program pemerintah. Nah, untuk mencapai tujuan perusahaan ini, tentu manajemen ini memiliki peran penting dalam mengelola suatu perusahaan. Nah, perencanaan di sini sangat penting dilakukan dalam mengembangkan perusahaan agar terstruktur dengan baik. Nah, untuk menghindari suatu penyimpangan yang terjadi dalam suatu perusahaan, tentunya diperlukan beberapa hal seperti catatan, pembukuan, atau laporan keuangan untuk menilai kondisi perusahaan tersebut. Nah, dalam membuat suatu laporan keuangan ini tentunya tidak mudah karena harus mengikuti kaidah dan juga aturan yang berlaku sehingga laporan keuangan ini akan mudah untuk dibaca, dimengerti, serta dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, untuk memahami laporan keuangan ini tentunya diperlukan suatu analisis dan alat analisis yang biasa digunakan dalam suatu laporan keuangan adalah rasio-rasio seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas, rasio laba kotor, rasio break-even point, dan juga lain-lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada materi yang kedua, yaitu mengenai pengertian dan jenis-jenis laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini merupakan suatu catatan yang dapat memberikan informasi mengenai kondisi dari suatu perusahaan sendiri. Nah, laporan keuangan ini biasanya dibuat dalam periode tertentu, misalnya seperti 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Dan laporan keuangan ini akan dijadikan suatu acuan untuk mengambil keputusan dalam perusahaan tersebut. Adapun jenis-jenis laporan keuangan yang sering digunakan dalam suatu perusahaan yaitu yang pertama ada neraca. Jadi neraca ini adalah laporan keuangan yang menunjukkan total aktiva, hutang, dan juga ekuitas dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kedua ada laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi ini akan menunjukkan kondisi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jadi tujuannya ini adalah untuk mengetahui pendapatan serta pengeluaran yang terjadi dalam suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah laporan perubahan modal.
Laporan perubahan modal ini menunjukkan total modal yang dimiliki oleh perusahaan serta adanya perubahan modal yang terjadi dalam perusahaan, sehingga dari laporan perubahan modal ini dapat dilihat apakah modal tersebut bertambah atau berkurang. Kemudian yang selanjutnya adalah laporan catatan atas laporan keuangan. Jadi laporan ini itu dibuat untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan yang telah dibuat. Jadi melalui laporan ini akan memberikan penjelasan yang secara detail atas transaksi yang terjadi pada laporan keuangan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini akan menunjukkan kas masuk dan juga kas keluar dalam suatu perusahaan. Jadi kas masuk ini berupa pendapatan serta kas keluar ini merupakan pembiayaan dalam suatu perusahaan. Jadi laporan keuangan ini dibuat dengan melihat kondisi perusahaan sendiri. Jadi laporan keuangan ini akan dibuat menurut kebutuhan dan juga tujuan perusahaan serta melihat pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Jadi laporan keuangan ini akan dijadikan suatu acuan untuk menilai suatu kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Perkenalkan, saya Komang Erlita Agustina dengan NIM 18170512120. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai tujuan laporan keuangan dan sifat-sifat laporan keuangan. Untuk pemaparan materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan laporan keuangan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 1, tujuan dari laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang dapat memberikan manfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam hal pembuatan keputusan ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan laporan keuangan secara lebih mendetail. Nah, jadi ada beberapa tujuan laporan keuangan. Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi tujuan yang pertama ini merupakan tujuan yang paling umum dari laporan keuangan, yaitu harus memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya, baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Tujuan yang kedua dari laporan keuangan yaitu memberikan informasi yang bermanfaat untuk memperkirakan aliran arus kas bagi pemakai eksternal. Jadi laporan keuangan harus memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna eksternal laporan keuangan itu sendiri. Nah, hal ini bertujuan untuk memperkirakan jumlah, waktu, dan ketidakpastian atau resiko penerimaan kas yang berkaitan. Selanjutnya itu tujuan ketiga dari laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan klaim terhadap sumber daya tersebut. Nah, tujuan ketiga dari laporan keuangan ini merupakan tujuan yang paling spesifik. Tujuan ini menandakan tipe informasi perusahaan yang harus diberikan dalam laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yang keempat yaitu untuk memberikan informasi mengenai pendapatan dan komponen-komponennya. Nah, jadi tujuan spesifik lain dari laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi mengenai pendapatan dan komponen-komponen lainnya bagi para pengguna eksternal untuk periode tertentu. Nah, jadi tujuan ini memberikan bantuan kepada pihak eksternal untuk menentukan harapannya atau expectation mengenai prestasi perusahaan di masa-masa mendatang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan terakhir dari laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi mengenai aliran arus kas. Nah, tujuan spesifik lain dari laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi mengenai aliran arus kas perusahaan, baik berupa pendapatan dan pengeluaran yang diterima dan dikeluarkan oleh perusahaan, mengenai pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana perusahaan melakukan pelunasan terhadap pinjaman tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari laporan keuangan. Nah, jadi sifat dari laporan keuangan ini ada dua. Yang pertama, laporan keuangan bersifat historis, dan yang kedua, laporan keuangan bersifat menyeluruh. Laporan keuangan yang bersifat historis itu dapat diartikan bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun berdasarkan data masa lalu atau masa yang telah lewat dari masa sekarang. Nah, kemudian laporan keuangan bersifat menyeluruh diartikan bahwa laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Hal ini dapat diartikan bahwa laporan keuangan disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun menurut Munawir, data masa lalu perusahaan yang disusun dan dicatat dalam laporan keuangan merupakan kombinasi dari beberapa hal. Yang pertama yaitu fakta yang telah dicatat. Nah, fakta yang telah dicatat atau record fact artinya laporan keuangan disusun atau dibuat berdasarkan kenyataan yang sebenarnya atau fakta dari catatan akuntansi. Nah, contoh fakta-fakta yang tercatat pada masa lalu yaitu jumlah kas, jumlah utang di bank atau jumlah uang di bank, jumlah persediaan, jumlah piutang,
dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi. Nah, arti dari prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi atau accounting convention and postulate, yaitu pencatatan yang terjadi dalam laporan keuangan jelas didasarkan kepada prosedur atau anggapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Nah, pencatatan dalam laporan keuangan tidak dapat dilakukan dengan sekehendak hati atau semena-mena oleh pemilik atau manajemen perusahaan, tetapi harus melalui tata cara atau prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi. Nah, yang terakhir yaitu komponen yang terakhir yaitu pendapat pribadi atau personal judgment. Nah, pendapat pribadi atau personal judgment ini dimaksudkan bahwa meskipun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi-konvensi atau dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan, yang sudah menjadi standar praktek pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-konvensi dan dalil dasar ini tergantung dari bagaimana si pembuat atau manajemen tersebut, atau bisa dikatakan akuntan tersebut. Baik, demikian pemaparan materi dari saya mengenai sifat-sifat dari laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat laporan keuangan. Dalam standar akuntansi pemerintah, dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi 4 karakteristik. Nah, 4 karakteristik ini yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Nah, relevan di sini yang dimaksud yaitu informasi akuntansi harus relevan dan harus sesuai dengan kondisi atau keadaan sebenarnya dari suatu perusahaan. Kemudian yang dimaksud dengan andal yaitu informasi akuntansi yang disajikan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan yang material, dan dapat diandalkan sebagai perjanjian yang jujur dari keharusannya disajikan. Nah, kemudian yang ketiga dapat dibandingkan, yaitu informasi harus dapat dibandingkan dari periode waktu ke waktu agar dapat mengetahui kecenderungan kinerja keuangan dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir, dapat dipahami, artinya informasi yang disajikan harus dapat dipahami oleh berbagai pihak yang menggunakan laporan keuangan perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keterbatasan laporan keuangan. Keterbatasan dalam menyusun laporan keuangan banyak dikarenakan pendapat pribadi yang masuk ataupun penilaian secara historis. Namun, hal tersebut tidak memengaruhi laporan keuangan secara langsung dan tidak menghambat dalam penyusunan laporan keuangan. Suatu laporan keuangan belum dapat dikatakan mencerminkan keadaan perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan adanya hal-hal yang belum atau tidak tercatat dalam laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, setiap laporan keuangan memiliki keterbatasan tertentu. Berikut merupakan keterbatasan laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama, pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan searah atau historis, di mana data-data yang diambil yaitu dari data masa lalu. Kemudian yang kedua, laporan keuangan dibuat umum. Artinya, untuk semua orang, bukan hanya untuk pihak tertentu saja. Kemudian yang ketiga, proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian yang keempat, laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi ketidakpastian, misalnya dalam suatu peristiwa yang tidak menguntungkan selalu dihitung kerugiannya. Sebagai contoh, harta dan pendapatan nilainya dihitung dari yang paling rendah. Kemudian yang terakhir, laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi, bukan kepada sifat formalnya. Keterbatasan laporan keuangan tidak akan mengurangi arti nilai keuangan secara langsung, karena hal ini memang harus dilakukan agar dapat menunjukkan kejadian yang mendekati sebenarnya, meskipun perubahan berbagai kondisi dari berbagai sektor terus terjadi. Artinya, selama laporan keuangan disusun sesuai dengan aturan yang telah diterapkan, maka inilah yang dianggap telah memenuhi syarat sebagai suatu laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya lanjutkan ke penyaji berikutnya. Om Swastiastu. Nama saya
saya Kadit Irisa Nurisna NIM 181705108. Di sini saya akan membahas mengenai pemeriksa laporan keuangan dan pihak-pihak memerlukan laporan keuangan. Di pemeriksa laporan keuangan ini memiliki tujuan, yaitu agar laporan keuangan tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak, baik kepada pemilik maupun pihak luar perusahaan. Kemudian, pemeriksaan laporan keuangan ini terdapat dua pihak, yaitu pihak dalam atau intern perusahaan dan pihak luar ekstern perusahaan. Nah, pihak dalam ini artinya yaitu pemeriksaan memang sudah disiapkan pihak perusahaan, maka itu pemeriksaan oleh intern perusahaan sangat penting dilakukan sebelum dilakukan oleh pihak luar perusahaan. Dalam mengambil suatu keputusan, maka akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kemudian, sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang sudah diteliti dengan standar pemeriksaan yang lazim. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan yaitu disusun berdasarkan berbagai tujuan. Tujuan utamanya ialah untuk kepentingan pemilik dan manajemen perusahaan dan memberikan informasi kepada berbagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap perusahaan. Artinya di sini yaitu penyusunan laporan keuangan ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, baik pihak intern maupun ekstern. Nah, berikut ini merupakan penjelasan masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Yang pertama yaitu pemilik. Pemilik di sini artinya adalah mereka yang memiliki usaha atau kepemilikan saham yang dimilikinya. Terus yang kedua yaitu manajemen. Manajemen di sini itu merupakan laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu kreditor. Kreditor di sini merupakan pihak penyandang dana bagi perusahaan, yang dimana pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Kemudian pemerintah yang keempat, memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat suatu perusahaan. Dan yang terakhir, kelima yaitu investor. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha atau kapasitas usahanya, di samping memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank, dapat diperoleh dari para investor melalui penjualan saham. Dasar pertimbangan investor ini yaitu dari laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang akan ditanamnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Om Santi. Baik, perkenalkan nama saya Diva Purnamasari dengan NIM 1817051288. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini terdiri dari beberapa jenis dan pembuatan laporan keuangan disesuaikan dengan maksud dan tujuan pembuatan laporan keuangan tersebut. Nah, dalam pengimplementasiannya terdapat 5 jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu adalah neraca atau balance sheet yang merupakan jenis laporan keuangan yang menunjukkan perubahan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Maksud dari posisi keuangan ini adalah mengenai jumlah dan jenis aktiva maupun pasiva suatu perusahaan. Nah, yang kedua adalah laporan laba rugi atau income statement yang merupakan jenis laporan keuangan yang menunjukkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Lanjut, yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang disusun dengan komponen jumlah dan jenis modal yang dimiliki saat ini. Dalam laporan perubahan modal ini menjelaskan juga tentang perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di suatu perusahaan. Dan yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap kas perusahaan. Dan yang terakhir adalah laporan catatan atas laporan keuangan atau CALK yang merupakan laporan yang memberikan informasi yang lebih jelas apabila terdapat komponen dari laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menguraikan jenis-jenis laporan keuangan. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, laporan keuangan itu ada 5 jenis. Yang pertama akan saya bahas adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang menampilkan informasi pergerakan usaha berupa jumlah total pendapatan dan pengeluaran, baik harga pokok penjualan maupun biaya operasional. Laporan laba rugi juga membantu kita untuk dapat melihat laba kotor dan laba atau rugi bersih dengan cepat.
Nah, laporan laba rugi ini minimal harus mencakup pos-pos sebagai berikut. Yang pertama harus ada pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, dan laba atau rugi neto. Nah, untuk contoh laporan laba rugi bisa dilihat pada layar. Nah, selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan ini harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Komponen-komponen dalam laporan perubahan modal adalah yang pertama ada modal awal, yang kedua ada pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi, yang ketiga adalah pengaruh koreksi kesalahan periode yang sebelumnya, yang keempat ada saldo yang disajikan lagi, dan yang kelima ada perubahan dari modal saham, yang keenam dividen, yang ketujuh laba rugi pada periode terkait, yang kelapan adalah perubahan dalam cadangan evaluasi, dan yang kesembilan adalah keuntungan dan kerugian lain, dan yang terakhir adalah saldo akhir. Nah, untuk contoh laporan perubahan modal bisa kalian lihat pada slide. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kas yang telah digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Apakah pengalokasian aliran kas masuk dan aliran kas keluar tepat dan efisien. Nah, laporan arus kas ini biasanya meliputi jumlah kas yang diterima, contohnya seperti investasi tunai dan pendapatan tunai, dan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. Untuk contoh laporan arus kas bisa kalian lihat pada slide. Selanjutnya yang keempat adalah neraca. Neraca merupakan gambaran kondisi dari suatu keuangan perusahaan atau institusi yang berguna untuk menampilkan keseimbangan keputusan antara investasi dengan pendanaan. Pada laporan neraca terdapat 5 penyajian, yaitu aset lancar, modal, aset tetap, laba ditahan, dan liabilitas. Untuk proses membuat neraca adalah melalui 4 tahap, yaitu yang pertama menyusun jurnal neraca, yang kedua memposting ke buku besar, yang ketiga membuat laporan laba rugi, dan yang keempat membuat laporan perubahan modal. Setelah menyelesaikan 4 tahap tersebut, barulah kita bisa membuat laporan neraca. Nah, berikut adalah contoh neraca bisa dilihat pada slide. Nah, lanjut yang terakhir adalah CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini adalah bagian dari laporan keuangan yang fungsinya melengkapi informasi nominal. Catatan atas laporan keuangan biasanya terdiri dari 5 pengungkapan. Yang pertama adalah umum atau penjelasan perusahaan. Pada bagian ini biasanya diungkapkan sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi, AD atau ART, badan hukum, penyertaan dan penawaran saham, serta informasi jajaran direksi dan komisaris. Yang kedua adalah kebijakan akuntansi penting beserta pos-pos laporan keuangan. Kebijakan akuntansi ini seperti pengukuran laporan keuangan, asumsi dasar penyusunan laporan keuangan, penggunaan multi-currency, dan alasan lainnya. Yang ketiga ada kebijakan PSAK. PSAK ini mengatur segi pencatatan apa saja yang layak dilakukan dalam akuntansi, misalnya pengakuan. Yang keempat ada pengguna laporan keuangan, mengungkapkan siapa saja pihak yang dapat menggunakan laporan keuangan ini, misalnya masyarakat, investor, pemerintahan, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah penggunaan lainnya. CLK juga harus mengungkapkan informasi yang akan menyesatkan pembacanya, misalnya seperti telah terjadi pergantian manajemen atau adanya kesalahan pencatatan pada manajemen sebelumnya. Nah, untuk contoh CLK bisa dilihat pada slide.